Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang kisah Zan Kris, putri pendeta yang mantap masuk Islam. Zan Kris, seorang perempuan asal Amerika Serikat, mengisahkan perjalanan spiritualnya pindah agama Islam. Ia ternyata bukan orang sembarangan. Dia berasal dari garis keturunan pemimpin agama Kristen. Zan Kris merupakan anak pendeta di negara tersebut. Ayah ibunya mempunyai latar belakang keluarga pendeta dari Norwegia dan Jerman. Ia tumbuh dari keluarga yang menyebarkan ajaran Kristiani. Ia menyadari Amerika Serikat sebagai suatu negara yang amat majemuk. Negeri ini dibangun para imigran dari berbagai penjuru dunia. Tak jauh berbeda dengan kakek moyangnya dahulu dari Eropa. Bagaimanapun, pluralitas terkait agama tak begitu didalaminya. Oleh karena itu, sewaktu masih anak-anak, dirinya mengira Islam merupakan identitas bangsa di benua Asia sana. Pemahaman keliru ini terus melekat di benaknya hingga usia remaja. Zan tumbuh sebagai gadis yang aktif. Di lingkungan gerejanya, ia bahkan didaulat sebagai asisten pengajar. Tiap minggu, anak-anak sekitar berkumpul untuk mendengarkan Zan menuturkan kisah-kisah religi. Tibalah saatnya Zan melanjutkan pendidikan tinggi. Sewaktu mengenyam sekolah dasar hingga menengah, perempuan itu selalu berada di daerah tempat kelahirannya, yakni Minnesota, Amerika Serikat. Adapun kini ia mesti merantau jauh dari keluarga. Sebagai mahasiswi, nalar kritisnya mulai terbangun. Ia menyadari banyak kawannya yang tak terlalu abai pada religiusitas. Di samping itu, ada teman-temannya yang tetap rutin beribadah. Beberapa di antaranya adalah Muslim. Sampai di situ, Zan perlahan-lahan tersadar bahwa Islam adalah suatu agama yang menyeluruh. Kenyataan ini semakin menarik perhatiannya sejak suatu kuliah tentang agama-agama besar di dunia. Saya mengambil kelas Islam untuk belajar tentang sesuatu yang baru bagi saya. Belajar tentang Islam atau agama apapun adalah upaya yang saya tempuh sebagai mahasiswi. Pada akhirnya, secara personal saya memutuskan untuk mempelajari Islam. Bahkan, inilah yang kemudian terkuak sebagai pilihan terbaik dalam hidup saya, kata Zan Kris saat menuturkan kisahnya. Setelah berhasil meraih gelar sarjana, ia meneruskan studi ke jenjang magister. Pada tahun pertama di sekolah pasca sarjana, Zan memiliki kian banyak teman dan jaringan. Apalagi kampus tempatnya belajar memiliki banyak mahasiswa internasional. Di antara sahabat-sahabat Zan kala itu, ada yang berasal dari Somalia dan Pakistan, dua negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Zan pun belajar banyak dari mereka tentang apa itu Islam dan bagaimana umat Islam bersifat heterogen di seluruh dunia. Yang mengesankannya, sahabat-sahabat Muslimnya itu memiliki sifat ramah dan dermawan yang luar biasa. Bahkan, Zan mulai merasa kehidupan mereka tentram dan penuh visi. Suatu ketika, ia bertanya kepada sahabatnya itu tentang tujuan penciptaan semesta dan kehidupan ini. Mereka berkata, visi kehidupan tiap insan adalah pada Tuhan. Sebab begitulah Islam mengajarkan umatnya. Hal ini membuat Zan kian penasaran terhadap Islam. Dia menceritakan dirinya mulai mendalami Islam melalui pendekatan akademis. Sebab perspektif ini baginya memberikan keleluasaan untuk lebih mengenal objek yang ingin dikaji. Untuk itu,
Ia kerap meminta bantuan kepada sahabat-sahabatnya yang muslim. Mereka merasa antusias. Tak sedikit yang memberikan kepadanya buku-buku tentang agama ini, khususnya terjemahan kitab suci Al-Quran. Saya belajar tentang Islam dan mencoba melihat pemahaman dasarnya. Seiring waktu, Zan merasa Islam cocok dengan caranya memandang kehidupan. Ia menyadari agama ini tak sekedar membicarakan ritual per pekan atau doa-doa, tetapi seluruh aspek kehidupan itu sendiri. Cakupannya juga tak hanya hubungan personal seseorang dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dan bahkan manusia dengan semesta. Saya tahu waktu itu bahwa Islam tepat untuk saya, namun saya masih bimbang. Belum tahu kapan waktu yang tepat untuk secara resmi menerimanya, ucap Zan mengenang. Dalam keadaan seperti itu, ia mengalami suatu hari yang cukup berbeda daripada biasanya. Waktu itu musim panas, jadwal kuliah dan tugas sedang padat-padatnya. Zan merasa cukup exhausted. Malam harinya, saya merasa keadaan menjadi sangat buruk. Saya pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Maka saya melangkahkan kaki, mengitari bangunan-bangunan kampus malam itu. Dalam hati saya merasa, batin ini sedang memanggil Tuhan. Saya merasa bersyukur memiliki Tuhan sebagai tempat kembali dari segala jerih payah kehidupan ini. Saya merasa waktu itu begitu dekat dengannya. Ini adalah satu momen terindah dalam hidup saya, kata dia menambahkan. Keesokan paginya, Zan menghubungi sahabatnya. Kepadanya ia mengungkapkan tekad yang kuat untuk memeluk Islam. Seakan-akan semesta mendukung. Tak ada kesulitan berarti bagi Zan untuk sampai ke momen itu. Dengan ditemani beberapa sahabatnya yang muslimah, ia pun menyambangi suatu masjid di dekat kampus. Di sana, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk pertama kalinya. Saat ini, Zan Kris tercatat sebagai pemateri dalam berbagai forum multi agama di kampusnya. Keaktifannya dalam isu dialog antar umat beragama kian intens, terutama sejak berhasil meraih gelar dari Hamline University, jurusan World Religions. Zan kini sudah berumah tangga. Suaminya, Ether Syed, seorang yang juga aktif dalam kampanye dialog antar keyakinan di Minnesota. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.